cantiknya Yohana tidak sendirian karena kita langsung kedatangan Atika Bestari. Langsung kayak gini. Wow, aku tuh dari tadi menunggu kamu berbicara loh, karena suara kamu ya kan menggelegar ya, dan kamu tuh suaranya udah khas banget. Oh, Tika tuh yang mana? Yang ini. Seperti ini bentukannya ya. Halo semuanya beauties, it's me. Yes, dan kalau misalnya biar lebih seru lagi gitu kan ya, kan emang kita ini lagi di masa pandemi sedang memakai face shield gitu. Betul. Kan. Tapi kita sudah menjaga jarak sebenarnya. Yes, Kita yeah. sudah jauh-jauhan tapi hati dekat ya. Dekat di hati. Betul. Betul. Jadi kalau misalnya kita ntar dibuka-buka nggak apa-apa ini? Gak masalah. Nggak masalah ya. Tapi That's aku good. pengen perkenalan dulu dong, siapa tahu nih beauties ada yang belum tahu dirimu siapa dan kamu bisa mempromosikan dirimu sendiri. Ini sambil dipakai gak sih? Agak ribet ya. Ribet ya? Kita buka aja kali ya. Dibuka dulu aja. Alright. Oke. Ini perkenalan dulu. Perkenalannya gimana gitu loh, maksudnya bisa menjadi influencer yang semua orang tuh pasti Tika mana, oh Atika ini gitu loh Bener, maksudnya. emang saya influencer? Iya, Oh, baik. betul. Oke deh. Gimana tuh? Kenalannya kayak murid baru di sekolah nggak? Halo, nama saya kayak gitu. Jangan dong, Oke, berarti ya. gue gurunya berarti. Bu guru. Ya awal karirnya aja gitu loh, awal Iya. gimana sih gitu. Ini mungkin buat beauties yang baru lihat. Nama saya Atika. Sebenarnya kalau perkenalan bingung sih, karena setiap orang perspektifnya beda-beda melihat aku tuh sebagai apa. Kenapa? Kok gitu? Ya karena pekerjaannya banyak, Bu. Oh gitu ya? Oh duitnya cair mulu nih kayaknya. Amin. Ya cuman kalau saya secara garis besar sih mungkin aku manusia. Wow, kok gue gak ngeliat lo sebagai manusia ya? Kayak susah gitu, ini Iya. sebenarnya apa MC kan ya? MC, MC terus announcer, terus Radio PR, radio announcer, angklung konduktor, banyak deh. Apa? Angklung Konduktor, terus Segini Mojang. Oh, dirimu Mojang? Yes, Tahun Mojang berapa? Jawa Barat 2018. Wih mantap sekali. Ya ampun, karena aku juri Mojang Jajakan 2017. Ini ternyata nilai aku dulu. ternyata tapi kan kita diem-diem aja. Ya diem aja ya. Tapi biar tahu aja beauties, ternyata kalau misalnya kita seperti ini tuh banyak hal yang dikerjain gitu ya. Betul. Kan. Kayak tadi aja udah MC, oke. Terus kamu radio announcer. Terus juga angklung konduktor juga ya. Yes. Itu di Bandung. Yes, di Bandung. Sampai ke luar negeri. Ya. Alhamdulillah ya, jalan-jalan Gretong terus dibayar. Bukan lagi. Tapi itu tuh berarti sebelum pandemi ya, kalau misalnya jalan-jalan keluarnya ya. Berarti sekarang kesibukan masih di dunia Instagram Yes. sebagai influencer. Sosial media sih, hidup Betul. dari sosial media ya. Itu gimana ceritanya kok kamu bisa menentukan bahwa yaudah deh gue di Instagram aja gitu, bikin konten dan lain-lain gitu. Karena gini sih sebenarnya masa pandemi gini siapa sih yang nggak jatuh ya? Bahkan brand sebesar iya maksudnya jatuh geletakannya. Maksudnya jatuh ekonominya gitu. Iya, Beb ya. Oke. Kita lihat aja brand-brand dari Victoria ya Oh, kan oke, sampai tutup beberapa store-nya. Apalagi kita-kita Yes. nih yang freelancer atau yang punya bisnis kan pasti berasa banget ya. Hmm. Terus semenjak eventnya langsung pada anjlok semua ya cuy. Sebagai MC yang mengandalkan dari relasinya anjlok ya pasti kita kebawa anjlok kan. Ya pasti ya udah sih mengandalkan apa sih power apa yang gue punya selain gue bisa ngomong di luar public speaking. Oke. Terus gue lihat oke gue punya platform, kenapa nggak dipakai? Karena gue pernah dengar waktu itu Awkarin ngomong kayak gini nih. Oh, Karin ya? Awkarin ya, ampun ya, inspired banget ya. Girl. Influencer itu bukan dilihat dari nomor followers lo, berapa Oke. jumlah followers lo, tapi dilihat bagaimana lu bisa menginfluence orang. Oke. Even lu cuma punya 100 followers, tapi kalau lu bisa nge-influence, lu sangat-sangat persuasif, itu lu bisa disebut influencer. Oke, jadi ini tuh maksudnya nggak tergantung dari si followersnya, Menurut gue ya, secara pribadi. dari Awkarin. Gak sih, sebenarnya gue udah punya pemikiran kayak gitu, cuman mungkin ke-trigger lagi ketika si Awkarin ngomong kayak begitu kali ya. Oh, oke, Jadi oke. tersadar, walaupun gue followers nggak banyak, tapi ketika gue Nah. endorse, Walaupun followers gue nggak banyak, followers lu tuh berapa? Coba gue tanya, aduh, Karena beda loh followers gue sama dia. Kalau gue M-nya tuh manusia, kalau dia M-nya million. kagak ada million beauties, kagak ada ya, kagak ada. Apa berapa sih? Ya nanti lah dicek sendiri aja boleh. Atika Bestari ya, jangan lupa promosi. Tetap ya, tetap. Jangan lupa dicek ya. Kalau yang ini @nia.yohana, oke? Terima kasih loh. Dari tadi gue nggak promo. Oke, jadi itu tuh tergantung sama gimana lo nge-influence orang lain. Betul. Mau itu negatif atau nggak positif ya. Betul. Oke, kalau misalnya lo sebagai gue bilang influencer aja deh ya, karena ini kan Boleh. kita ngomongin soal sosial media dan Alright. sesuatu yang bikin lo insecure di bidang itu gitu. Maksudnya di dalam platform Instagram itu gitu. Apa aja sih yang bikin lo Oh, insecure? banyak. 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 Apa?
Kita lihat ya banyak banget kayak langsung iya, kayak langsung turun ya. gitu. Ya di luar sana, maksudnya gini sih kak, setiap orang itu punya beauty standard masing-masing. Kita nggak akan bisa perfect di setiap mata manusia kan. Dan di luar sana masih banyak yang lebih cakep, lebih pintar, mungkin lebih seksi, lebih body goals ya, nggak tahu ya. Kadang-kadang kalau ngeliat Instagram namanya manusia kagak ada puasnya ya. Iya sih, Ngeliat. Dan kita nggak pernah nggak sih ngeliat orang posting ya, kecuali memang komedian ya, atau misalnya kayak si Keanu misalnya, dia emang posting yang lucu-lucu. Tapi kalau misalnya kayak influencer, pernah nggak sih ngeliat dia lagi bener-bener jelek gitu di posting di Instagram? Kebanyakan orang posting di Instagram yang bagus-bagus kan. Dan kita selalu mempunyai standar, wah gila ini cakep banget, ini cakep banget. Iya, padahal kan kita nggak tahu dia foto berapa kali ya, mungkin 10.000 kali. Dan kita nggak tahu dia edit pakai apa aja. Oh iya benar. Dan nggak tahu dempulannya apa aja itu kan. Nah makanya buat beauty kalau misalnya kamu nggak pengen didempul-dempul, mendingan pakai white balance aja, karena ini tuh bisa menghilangkan kotoran-kotoran yang ada di tangan dan badan kamu, sebadan badan. Jadi jangan didempul-dempul, jangan dipakein filter kayak gitu ya. Cukup pakai ini langsung udah jadi filter alami ya. Iya alami, dari atas sampai bawah. Aku kayak cewek-cewek di kuis itu nggak sih kayak nggak 2 miliar. Wah. Ya ampun, masih ada ya ini ya hal-hal kayak lembut sekali loh. Ini angklung kayak gini ya. Iya, angklung dan mantan penari pantura. Penari ular. Enggak. Tapi berarti kalau misalnya kayak gitu, ini menjadi satu sebenarnya itu tuh orang udah banyak tahu loh sebenarnya, ya nggak sih? Kayak misalkan gue tadi lo ngomong kayak gitu bahwa ya mungkin itu tuh semuanya yang diliatin yang bagus-bagusnya aja gitu. Tapi kadang kalau misalnya kita lihat kayak ih kok ini ya kok cantik banget ya apa segala macam, itu tetap masih ada ya di Ada dong, ada, manusiawi banget. Bahkan yang laki juga kayak gitu deh. Masa sih? Iya, bahkan kayak banyak banget teman-temanku survei nih ya, kalau ngeliat cowok lain body goals gitu ya, udah ada roti 6 kan di perutnya, pasti jadi insecure. Oh, roti sobek itu Roti ya? sobek ya, Oh, bukan pengen pelat-pelat kan. Pengen Iya. Itu ya, ternyata cowok juga ada. ada, cowok pun ada kok yang insecure seperti itu. Apalagi kalau misalnya lagi lihat platformnya TikTok, kagak ada kayaknya cowok-cowok jelek yang posting di TikTok ya, yang kontennya ganteng-gantengan kan ya, rata-rata. By the way, lu main TikTok nggak? Kadang sih, kadang main. Entah, gitu-gitu. Joget banget ya. Kagak bisa joget kan, mohon maaf. Tapi jadi lo platformnya beneran cuma di Instagram doang, di TikTok Di nggak? Instagram. Kadang gue posting di TikTok, cuman nggak ngerti algoritma TikTok tuh gimana caranya biar jadi FYP Beauties. Yang punya tips kasih tahu ya biar jadi FYP gimana caranya. Oke, tapi kalau misalnya di Instagram sendiri, lo bikin konten sendiri apa gimana tuh? Sendiri semua. Bahkan kalau endorse, gue tuh tipikal yang nggak perfeksionis sih gue bilang, tapi detail, sangat detail. Ketika gue buat video endorse, gue nggak bisa tuh kalau ngomong misalnya gue voice over kagak pakai lagu, jadi gue harus pakai lagu voice over. Oh gitu. Ya sangat perfect, maksudnya sangat detail lah. Coba lo cerita di endorse nih kayak gini, lo bakal kayak gimana tuh? Gue cari backgroundnya yang oke dulu. Ini background udah oke nih. Misalnya ya, misalnya. Okay, Nanti gue ambil scene-nya biasanya kegiatan yang relate sama gue. apa tuh? Habis berenang. Oh, habis berenang. Nanti diliatin gue lagi berenang kan. Oh, itu clickbait. Oh, Soalnya clickbait. kalau orang langsung diginiin doang dia nggak akan tertarik. Oke. Coba deh, kami ya kalau misalnya lihat di Instagram, dia langsung promoin produk agak ada mukanya. Guys, ini memutihkan loh, tapi nggak ada muka kitanya muka gitu. kita dan nggak ada contoh langsung, orang nggak akan tertarik untuk lihat. Oh, oke. Tapi biasanya aku bridgingnya aku melakukan kegiatan di shoot dulu, cantik-cantikan ya, muncul orang Sunda mah gegelisa. Sudah gegelisa, nanti biasanya, hai guys, misalnya habis berkegiatan nih, aduh kok kulit jadi kusam banget, tapi jangan khawatir, nah baru di shoot. Aku contohin, biasanya ini kan produknya kecantikan ya. Jadi ini dipegang terus lu sambil kayak begini. Iya, gitu. sama muka gue yang cantik-cantikan kayak. Oh gitu ternyata ya. Yang mau endorse bisa langsung ke Atika karena dia perfeksionis sekali. Karena gue sangat ternyata. total dan detail orangnya, jadi boleh yang mau endorse. Atika Bestari ya. Astaga. Tapi pernah nggak dapat komen pedas dari netizen gitu? Oh sering banget kak. Jadi kayak gini sih, dulu gue nggak menganggap diri gue sudah dewasa sih, tapi mungkin sudah lebih better daripada sebelumnya. Oke. Dulu waktu SMA, ketika ada orang yang gosipin gue nih, kami yang misalnya, si Atika tuh begini, gue langsung SMA nih? Iya, dari SMA gue ingat gak sih dulu tuh ada ASFM? Iya, gue Iya. ingat dari ASFM ya. Itu waktu zaman SMA, ini fakta guys, pernah ada yang ngomong kayak gini, ini gak apa-apa kan diomongin? Apa? Pernah ada omong kayak gini di ASFM, ASFM temen gue, sahabat gue, terus ngomong gini, Atika tuh simpanan om-om ya? Astagfirullah. SMA lu bayangin. SMA udah tahu om-om, aduh astaga. Terus gue yang tiap hari belajar, ya. ikut les teater, ketua teater. Ketua teater. Karena hidup gue drama kan. Jadi buat apa such a waste of talent gitu kalau nggak ikutan teater kan. Ikut teater terus gue dapat ASFM itu
panas karena menurut gue itu nggak bener. Terus gue konfront orangnya, gue cari ini siapa nih yang ngomong kayak gini. Dapat nggak? Kagak dapat kan ASFM. Oh iya juga sih. Kan secret kan. Oh, iya, Tapi bener dari juga. situ gue kayak jadi ke-trigger, ini orang-orang ngapain nih gosip-gosipin gue menurut ya gitu. Tapi semakin gue dewasa, semakin gue banyak pengalaman, semakin usia bertambah usia, ketika ada orang yang gosipin, gue lebih kayak gini, oh ya udah, let them wonder. Gue nggak pernah mengiyakan, nggak pernah menggahkan. Karena semakin kita diemin aja, semakin mereka penasaran. Iya, dan itu semakin menambah followers Anda ya Yes. sebenarnya. Itu dia, kalau misalnya kita konfront nih kelihatan banget nih apa sih yang ditutup-tutupin sama dia. Tapi ketika ada gosip menerjang tapi gue nya diem aja kayak nggak konfirmasi yes or no, mereka makin penasaran, makin kejar hidup gue, makin rame platform Iya. gue. Betul ya, makin banyak yang Semakin bodo amat sih. semakin Jadi, bodo amat semuanya. Iya, semakin Oke. udah dewasa udah bodo amat. Lu mau gosipin, lu juga nggak tahu hidup gue yang di balik pintu yang kejadiannya benar kayak apa kan lu nggak pernah tahu. Tapi boleh nggak sih aku bertanya soal di balik pintunya Atika Bestari? Balik pintu yang ini ya? Bukan dong, beda. Kalau itu udah yang lain ya. Jadi kalau misalnya Tika nih yang aku lihat ya, dirimu tuh adalah dirimu adalah tapi ngomongnya depan orangnya gitu kan ya. Enggak, gue cuma bilang dirimu adalah influencer gitu Yes, kan yes. ya gitu. Tapi gue sempet nggak sempet sih, mungkin pastilah ada orang di belakang, maksudnya di belakangnya tuh bahwa kita tuh kerja keras, kita tuh kita tuh ternyata susah payah untuk mendapatkan sesuatu dan lain-lain. Apalagi sekarang dirimu kan hanya berdua ya sama bapak ya sekarang ya. Gitu. Jadi apa sih yang bisa bikin lo maksudnya kuat sampai hari ini gitu? Mulai serius ya guys. Iya, soalnya dari tadi tuh seneng gitu. Dan buka. Iya serius ya. Nih mulai serius ya beauties nih ya. Iya, soalnya dari tadi tuh kan lo tuh adalah tipikal cewek yang kayak ya kan gitu. Sampai gue tuh langsung kena positif, dia kayak influence gitu kayak wah gitu. Good vibes banget ya, tapi sebenarnya orang nggak pernah tahu apa. Kalau gue omongin orang-orang tahu dong. Makanya kan gue nanya sama lo Ya pakai ini sekarang. beauties demi kalian aku ungkapkan semua bahwa sebenarnya aku adalah agen rahasia 007. Gue kesel banget. Aku adalah Doraemon sebenarnya. Aku dari masa depan. Iya, aku dari masa depan. Sebenarnya aku ini time travel. Astaga. Ya, Gimana, serius, gimana, serius. gimana? Jadi sebenarnya nih kalau ngobrol serius nih, aku tuh dari SMP sudah mandiri kan ya. SMP. Tadi kan yang ngomongin ASFM tuh SMA ya? SMA. Tuh sebenarnya lebih ke gitu karena gini, kan perawakanku tinggi besar. Rambutku panjang dulu sepunggung. Warnanya sudah Belakangnya bolong nggak? Bang, 100 tusuk bang. Susana cuy ya. Rambut panjang, terus perawakan tinggi besar, terus udah pakai lip gloss tuh, jadi yang pinky bibirnya, jadi kelihatan lebih dewasa. Makanya mungkin kenapa dibilang simpanan om-om, karena aku lebih dewasa dibandingkan teman-temanku yang lain. Oh gitu. Ya Oke. kan, karena tinggi besar gitu loh, jadi kelihatannya tua. Nah, Terus dari SMP dirimu udah mandiri? dari SMP gue udah mandiri karena waktu itu nyokap meninggal 2011. Oke. Kayak nyokap meninggal karena serangan jantung waktu itu. Terus Gak apa-apa, nangis aja biar Udah. dia naik. Enggak. biar naik ya. Dia masih bisa bercanda loh ngomong kayak gini loh. Ya karena semakin awal-awal kalau ngomongin nyokap pasti nangis, tapi semakin gini kayak what doesn't kill you make you stronger gitu. Makes you stronger, sorry, grammar correction. Tapi maksudnya ini bisa menjadi salah satu contoh yang baik juga untuk beauties ya, bahwa Ya. kalau apalagi ibu ya, ibu yang Sangat meninggalkan dirimu duluan gitu di tahun 11. di tahun 2011, kita tuh harus bisa belajar yang namanya ikhlas, karena Betul. ikhlas tuh kadang susah ya, kita ngomong gampang banget gitu Iya, kan, betul. dan akhirnya berarti itu SMP. Oh, berarti udah langsung berdua sama bapak gitu kan? Bertiga sih sama kakak. Oh, Jadi sama kakak. kalau dulu gue ngobrolin ibu tuh rada sensitif, kayak menghindari banget, kayak enggak deh nggak ngomongin ibu deh karena pasti ini nggak apa-apa. berderai air mata. Tapi semakin aku dewasa, semakin aku pelajari, semakin kita sering bicarakan hal itu, semakin kita terbiasa. Jadi kalian berdamailah dengan rasa sakit. Karena Oke. kalau kalian berdamai kayak udah mulai fine, ketika kalian diterjang lagi kayak I've been there before. Masalah kecil dong. Ada masalah lagi yang oke. menimpa kayak udah biasa. Jadi Oh, emang oke. pain itu, rasa sakit itu harus dihadapi, diomongin aja sekalian Kak, biar terbiasa. Oh, Jadi gitu. nggak apa-apa kalau diomongin pun fine kok. Tapi Sudah jadi sangat terbiasa. goyang-goyangnya nggak enak jadinya, gimana It's dong? fine, guys. Nggak apa-apa ya. Tapi sebenarnya ini juga menjadi contoh juga sama beauties gitu, karena kadang kan misalkan nggak hanya soal anggota keluarga saja yang meninggal gitu ya. Misalkan baru diputusin pacar, baru gagal nikah lah, apalah, mereka udah yang kayak gitu. Tapi sebagai Atika Bestari ini sekarang udah punya solusinya ya, Iya. yaitu dihadapin aja Dihadapin aja. sebenarnya kayak gitu. Apalagi ya tadi kan ini adalah sesuatu yang sensitif gitu Betul. kan. Kalau misalnya pacar bisa dicari lagi.
Betul. Ya, kalau misalnya gagal kawin ya udah ntar juga dapat lagi ya kan, sama aja gitu kayak pacaran gitu kan gitu. Kehilangan keluarga kan agak sulit ya, anggota keluarga. Kalau anggota keluarga emang sulit gitu. Cuma kalau soal pacar dan anak insecure, apalagi tadi Instagram yang kayak gitu-gitu, ya itu mah belum ada apa-apanya. Belum ada apa-apanya. Ya, seiring berjalannya waktu, dirimu dari SMP udah mandiri. Betul. Tapi pengen gue tahu mandirinya tuh kayak gimana sih? Oke, jadi papaku tuh halo papa, kalau papa mendengar nonton ini, papaku tuh sangat gaul loh ya. Jadi dia kegiatan anaknya pasti tahu, bahkan Instagram aja punya. Nge-follow semua teman-temanku. Jadi tanpa tahu pun dia udah tahu kegiatan gitu. apa. Halo Ya, Bapak ya, Bapak yang kemarin baru ulang tahun ya. Iya, happy birthday Bapak Bapak pasti nonton. I love you. Jadi Bapak dan Mama itu adalah dua-duanya pekerja. Maksudnya punya bisnis. Mamaku tukang kue dulu. Memberdayakan ibu-ibu sekitar. Biasanya nanti kalau mau lebaran tuh panggil ada ibu-ibu gitu yang masak bareng di rumah gitu kan. Papa juga bisnis waktu itu di persepatuan. Terus sempat satu titik, namanya hidup gak enak selalu dong, gak selalu kita di atas kan. Kayak roda ya, naik turun. Betul. Sebagian besar ketika aku kecil itu mamaku lebih dominan. Jadi lebih kayak, namanya ibu kalau misalnya dalam rumah tangga mungkin iya ayah sebagai kapten, tapi nakodanya apa kebalik ya? Nakodanya misalnya ayah nih, tapi kan yang nyetir ibu, yang arahnya kemana biasanya ya nggak semua keluarga, cuma di keluarga aku kayak gitu. Mamaku yang lebih detail, ini untuk ini. Jadi ketika mamaku nggak ada, udah buyar, arahnya nggak tahu kemana. Sampai akhirnya di situ kakakku lulus. Jadi pas meninggal tuh aku SMP, kakakku SMA. Aku punya kakak lagi satu cowok tapi dia sudah berkeluarga. Jadi kita cuma bertiga, kakakku yang laki, papaku, aku. Kita cari akal gimana caranya kita bertahan hidup. Kakakku yang perempuan dia nggak kuliah, langsung bekerja. Terus dia bekerja menghidupi aku. Sampai biaya kuliah, maksudnya gini ya Bu, zaman sekarang kan cantik itu mahal. Iya, betul. Terus dengan gaya hidup saya yang tinggi, tapi tidak ada income, bagaimana saya bertahan hidup? Ya tadi aku mandiri, aku ikut modeling. Dari SMP tuh. Dari SMP modeling, terus aku ikut lomba, speech contest, aku dapat duit. Gimana aja caranya biar aku, even aku nggak menang tapi dapat apa gitu, dapat ilmu ya. Betul. Aku dari kecil berusaha mencari uang sendiri, terus dibantu kakakku, papaku juga dibantu kakakku. Akhirnya kakakku setelah menikah, resign, aku lulus kuliah, ya disitulah aku berjuang bersama bapaknya. Gitu. Jadi sebenarnya yang aku tangkap juga adalah jangan gengsi ya. Nah, hidup itu nggak, kalau gengsi nggak akan maju-maju kan. Iya, soalnya kan sekarang banyak banget nih, maksudnya di Instagram ya, kayak pokoknya gue pengen kelihatan keren, tiba-tiba duit pas-pasan tapi ke Bali gitu, atau kemana, ya kan ada juga yang kayak gitu. Tapi untuk beauties nih, untuk yang dengar dan yang nonton juga, jangan sampai kayak gitu, karena lihat aja Atika Bestari aja dari awal gitu kan, dia itu mandiri, dia nggak malu untuk ikutan lomba walaupun nggak menang ya kan, tapi terus mencari ilmunya gitu, karena kalau yang dibawa mati kan apa ilmu? Emang kita cantik mulu ya? Iya betul. Iya kan? Apakah kita akan dikubur dengan BMW atau Mercy? Tidak mungkin, Ferguson ya. Yang dibawa adalah amalan kita mungkinnya semasa hidup dan juga apa yang udah lo perbuat di dunia. Yes, itu dia. Makanya jadi jangan sampai mikir bahwa kayak kok gue nggak cakep, nggak cantik yang kayak gitu-gitu. Jadi jangan sampai kayak gitulah ya. Makanya gue juga agak bingung sih kalau misalnya ada orang yang bilang kayak iya nih gue tuh harus perawatan mahal apa segala macem. Untung gue nggak kayak gitu loh, Kamil. Lu nggak gitu sebagai influencer loh padahal. Perawatan seadanya, tapi nggak yang, pernah nggak sih ngeliat kalau cewek-cewek skincare kalau dibuka lacinya? Iya banyak banget. Nggak, kalau gue tuh lebih ke yang esensial yang gue pakai aja, karena lebih baik gue mikir, lebih baik gue makan gue besok makan apa sama papa ya guys, daripada gue skincare banyak gitu ya. Mending gue pakai yang gue esensial aja, yang dibutuhkan, misalnya sunscreen. Yes, as simple as that. Oke. Jadi itu juga buat beauties juga, karena biasanya kadang orang-orang kan pengen ngikutin influencernya kan, kayak influencer ini tuh pakai ini. Ternyata ya yang kita butuhin aja ya. Yang kita butuhkan aja. Belajarlah hidup secara cukup. Kalau yang beli rumah cukup, beli mobil cukup, ya kan? Secukupnya aja. Secukupnya, kayak lagunya Hindia ya. Dan habis kayak gitu bersyukur ya, itu paling penting. Jangan lupa bersyukur sih. Oke, tapi kalau misalnya terakhir nih kamu hal terakhir ini mungkin di tahun ini atau enggak tahun kemarin gitu ya, hal yang paling nyakitin banget apa sih? Aku taking myself for granted. Jadi aku tidak sayang diri aku sendiri. Waduh, itu gimana tuh ceritanya? Dengan menurut aku belajar value diri aku, bahwa aku tisu mana tisu? Enggak, itu canda bitis ya. Sudah terlatih untuk bicara seperti ini. Dengan aku nggak sayang diri aku nih Kak,
aku lebih menyayangi orang lain, aku lebih meninggikan ego diri aku, nggak sayang sama aku, banyak banget hal sakit yang datang gitu. Ketika contoh corona menerjang, dar, semua orang misbar gitu ya, miskin baru. Oh gitu, gue kaget nih sebenarnya apa. Ya banyak banget ya, kita nggak hindarin semua pengusaha anjlok jatuh ya, apalagi yang kita yang kecil-kecil gini kan pasti mendadak misbar kan, miskin baru. Terus ketika aku nggak menyayangi diri aku ya berasa kayak banyak mengeluh, Oh, oke. nggak bersyukur. Tapi ketika aku value myself bahwa aku adalah manusia, betul tadi kata Kak Fatur, halo Kak Fatur, memanusiakan manusia. Kenapa kita nggak memanusiakan diri kita sendiri? Aku memanusiakan diri aku bahwa it's okay kalau kamu capek, Tik, istirahat, jangan dipaksa. Ketika kamu sedih ya udah sedih, nggak apa-apa. Kadang kita gini nggak sih Kak, lagi sedih terus kayak kenapa ya aku sedih wae. Iya. Ya belajar untuk menyayangi diri, kayak nggak apa-apa, it's okay kalau kamu sedih, sedihin aja. Oke, tapi beauties ya, sebenarnya gue juga seperti itu sebenarnya. Jadi gue pernah sempat di satu titik ya, dan ini baru beberapa bulan yang lalu. Jangan ketawa dong gitu. Baru beberapa bulan yang lalu, gue tuh saking sedihnya gitu ya karena suatu hal, gue tuh nangis nggak sampai gitu, cuma diam, terus kayak. Tapi berhamburan itu tuh gitu, kayak kalau duit kan enak ya, ini air mata bukan? Kalau Desa Putri Duyung kan mutiara yang keluar ya. Manusia ya air ya. Asin lagi. Iya makanya kan. Jadi di situ dalam artian kayak ini gimana nih caranya kita biar kuat lagi gitu. Dan ternyata itu tadi ya, love yourself gitu. Kan jadi jangan sampai menurunkan tadi apa nilai diri kita sendiri, value diri sendiri ya, karena putus cinta terus kayak aduh galau banget. Sebenarnya galau itu adalah sebuah bentuk tindakan kita nggak sayang diri sendiri sih. Galau itu? Iya betul. Kalau misalnya kita ya galau sebenarnya nggak masalah, tidak kesedihan itu dihadapi, cuman belajarlah untuk segera bangkit dari kesedihan itu. Maksudnya aku hidup walaupun aku masih muda, aku sudah mengalami banyak sekali kesedihan di hidup aku gitu, kayak naik turun, ibu meninggal lah, terus sempet keluarga jatuh banget lah, terus menghidupi diri sendiri dan papa lah, sulit kan ya, apalagi corona gini gitu. Tapi aku belajar bagaimana caranya bangkit gitu beauties dari kesedihan. Sedih itu nggak apa-apa, manusiawi, nggak apa-apa, hadapin aja, cuman jangan berlama-lama. Oke, terus ketika kamu lagi ada di titik kesedihan itu, terus kan dirimu harus fokus kerja ya dong, mau itu endorse, mau itu MC, mau apa, itu cara fokusnya gimana sih? Menaikkan mood ya, tergantung sih. Kalau aku biasanya dengerin musik kesukaanku. Boleh tahu nggak musik kesukaannya apa? Biar beauties juga tahu gitu, siapa tahu misalnya gitu banget. Tahu sih, lu nggak tahu hahaha ya. Kan mau jadi cantik biasa. Mantan Mojang kan harus gini duduknya. Oh gitu ya. Apa Udah bukan Mojang musik? deh. Musik aku lebih ke Bukan Mojang langsung begini. aku musik lebih ke jazz klasik sih. Jarang yang suka, makanya ketika aku lagi dengerin lagu jarang ada yang suka. Nah aku naikin mood biasanya dengerin jazz klasik. Bukan Armin van Buuren, terus apa Martin Garrix gitu, bukan? No, aku lebih suka Etta James, Ella Fitzgerald. Kalau beauties yang tahu mungkin kita sealiran. Neil Armstrong. Biasanya aku kalau lagi mood sebelum MC ini banyak masalah pasti ya, kepikiran jadi overthinking. Biasanya bagaimana caranya, ayo Tik, profesional, tarik nafas, dengerin lagu, terus berusaha memaksakan. Langkah pertama pasti paksain dulu, memaksakan senyum. Nanti biasanya ya mengikuti alur ya udah. Karena sebenarnya kalau misalnya di public speaking itu kita juga punya teknik namanya smiling voice. Jadi kita emang harus mau nggak mau senyum kayak gini ya kan? Ya hati menangis, ronta-ronta ya kan? Tapi harus senyum gitu. Halo selamat pagi semuanya. Iya, gitu, orang nggak tahu kan ketika nge-MC tuh si MC-nya sebelumnya menghadapi apa, sedang ada apa, ya kan? Tapi bagaimana caranya audiens nggak tahu itu. Oke. Senyum ya. Senyum. Itu sembuh nggak tuh lukanya, luka dalam diri itu? Enggak sih. Gimana ya caranya, karena kan maksudnya banyak insecure nih yang kita dapetin, apalagi kita cewek ya gitu kan. Terus gimana caranya biar tadi kalau misalnya menghadapi, dihadapi sudah nih, tapi kalau dihilangkan tuh bisa nggak sih gitu? Kesedihan. Yes, kayak misalkan tadi aja dirimu ke-recall lagi di As FM ngomong ada yang kayak gitu. Itu kan berarti forget but never forgive but never forget gitu kan. Tapi bisa gak sih kayak gitu dihilangin gitu, maksudnya bekas lukanya atau apanya gitu? Aku pernah baca sebuah psychology facts. Buset, serius banget ya. Sebuah psikologi itu menunjukkan dari sisi psikologi ya, 99% damage yang ada di kehidupan kita dari otak. 99%, 1%-nya adalah kenyataan reality. Oh bukan. Iya sih, kayaknya dari Tuhan juga. Langsung. Tapi gini loh, percuma kalau kita punya sugesti, Allah memberikan takdir tapi kita sugestinya nggak bagus ya percuma. Karena 99% damage itu ada di otak kita, kesedihan, kebahagiaan semua ada di otak. 1% realitinya. Jadi misalnya kita lagi galau nih, baru diputusin pacar, itu tuh yang ngebunuh kita sendiri tuh otak.
bukan realitinya. Oh, Jadi karena kepikiran, aduh dia udah punya cewek baru ya, aduh udah punya pengganti aku deh kayaknya, aduh dia masih lagi jalan ya kan. Itu yang bikin kita sedih tuh karena overthinking. 99% damage itu di otak. Padahal belum tentu juga si cowoknya misalnya lagi jalan sama cewek, siapa tahu dia lagi sedih juga kan, kita nggak tahu kan. Ya, makanya jadi sebenarnya ini sih, kesedihan tuh bisa dihilangkan tergantung dengan pikiran kita ya. Jadi kita harus punya pikiran-pikiran positif ya kan. asal jangan positif covid ya. Ingat pesan ibu 3M. Betul. Tapi kalau misalnya udah kayak gitu, dirimu selalu apa ya namanya, kayak mentancapkan si positive vibe itu di dalam diri dan di Instagram juga dong berarti. Yes, di Instagram. Di Instagram juga. Di Instagrammu tuh kontennya apa aja sih? Gugurisan. Capek ya. Nggak ya, lebih ke aktivitas sih Kak, kayak menunjukkan bahwa di tengah pandemi masih produktif. Terus itu juga biar bisa ini ya, apa, menginspirasi gitu ya. betul. Terus biasanya aku bantu endorse UMKM, kan banyak nih lagi masa pandemi mendadak jadi pengusaha. Skalanya rumahan ya kan. Tiba-tiba ada dessert lah. Iya kan. Nah, aku biasanya relate, aku juga dulu sempet jualan, jadi ketika mereka mau endorse dong, ya nggak masalah, aku nggak tarik-tarikin duit. Ya nggak apa-apa, kirim aja produknya kalau skalanya UMKM ya. Biasanya di Instagram aku lebih ngasih tahu influence, ini loh ada makanan buatan UMKM baru kayak gini biasanya. Lebih ke daily activities, lagi produktif aja gimana sih pandemi, lebih ke kayak gitu sih Instagram. Iya, karena di kala pandemi ini ya, dengan adanya ya UMKM baru, adanya Misbar yang kayak gitu kan. Yang kayak gitu, itu jadi jatuhnya ke mental illness gitu loh. Betul. Itu lo rasain gak sih? Oh, manusiawi, rasain. Walaupun aku berusaha strong, pasti aku overthinking itu banyak banget. Overthinking di kala pandemi di 2020 sampai sekarang. Ya, apalagi aku anaknya kan sangat-sangat extrovert. Jadi pas kemarin kita di rumah aja tuh di karantina berapa bulan ya awal-awal pandemi masuk? Karantina tuh 4. Iya, Pokoknya kita baru mulai aktivitas tuh September kan, baru banyak. Iya, dari Maret. Betul. Aku diem aja di rumah tuh stres banget kayak orang gila. Oh, karena kamu mobile ya orangnya. Aku nggak bisa kalau diem aja di rumah. Nggak bisa, jadi ketika diem aja di rumah udah stres, gak ada pemasukan kan. Kalau misalnya frankly speaking kan, gak ada pemasukan, event cancel semua, kerjaan di cancel, terus diem aja di rumah, terus mikirin besok makan gimana kan. Ya pandemi, ya nggak bisa keluar, ya besok makan gimana ya kan. Terus kayak jadi mental health aku nggak sehat Kak. Oke, jadi kalau misalnya kayak gitu emang bener-bener ada ya mental illness. Oh ada, semua orang pasti mengalami. Oke. Manusiawi kok. Cuman untuk menghadapinya kayak gimana? Kayaknya Tadi balik balik lagi ke tadi. Nggak ada yang lain tapi tetap positive thinking. Yes, itu karena balik lagi bagaimana kamu menghadapi kesedihan kamu. Oke. Kalau aku sih lebih ketemu temen ya, sosialisasi. Tapi sosialisasi gimana? Kan kemarin kan Zoom meeting apa Google Meet gitu. Iya kayak gitu sih. Gimana? Lebih ke aku kan walaupun hidup misalnya lagi susah gitu ya, tapi kalau ketemu temen tuh pasti bawaannya dijadiin jokes. Anjir, aing candahan. Ya kan? Kalau Sunda mah gitu ya. Cuman kalau misalnya kita sendirian di rumah, oh iya benar. jadi overthinking. Jadi aku lebih suka bersosialisasi, ngobrol sama temen. Jadi apapun hal yang sedih tuh dibawanya jadi lucu. Itu cara aku menghadapi kesedihan. Ketemu sama teman. Kalau aku ya, itu beauties tergantung. Mungkin ada yang harus olahraga, ada yang harus dandan di rumah, beda-beda kan menghadapi kesedihan. Distraksi lah Kak. Oke, aku juga mau mendistraksi kamu sekarang. Coba kamu ya kan pakai lucu-lucuan ya. Dari tadi kan dia bilangnya kamu konten apa sih, gegelisan. Kamu tidak boleh gegelisan di sini ya. Tidak boleh kamu. Kamu makan ya, makannya nggak boleh satu, makannya langsung diraup aja nggak? Atuh, Abi mah izin. Apa? Makanya diraup aja, diraup gitu kan. Apa sih ini, boleh dibawa pulang nggak? Tetap ya. Tapi harus di endorse gimana tuh? Boleh, nanti di post di storyku ya. Tapi tetap ya, karena kita itu sesuai dengan sesuai dengan Luar biasa. protokol ya. Jadi kita harus memakai hand sanitizer. Oke, udah kayak gini, udah pakai hand sanitizer. Lalu gue mau nanya satu hal ke lo ya. Aduh deg-degan. Tapi lu sebelum makan ya, nggak boleh gegelisan di sini karena lu udah cantik, udah lah gitu. Gue udah Peres ya. Mau cobain dulu. Iya, dicobain dulu. Gimana nih rasanya? Mau meninggal. Enggak, lu waktu pas lagi di endorse makanan lu pernah nggak ngomong kayak gitu? Jadi sebagai sarkas aja sih Kak. Ya ampun guys, mau meninggal, enak banget, jadi sarkas aja. Ngomongnya jam 3 pagi nggak biar dijabah gitu. Sambil 2 rakaat ya. Oke, siap ya. Coba terangin. Ih, takut. Nanti dapat nilai rapot habis ini. Habis ini ujian soalnya, ya. Coba menurut lu
beauty is pain kayak gitu tuh apa sih artinya gitu? Beauty is pain. Maksudnya, ngobrol ya? iya lu harus ngobrol, nggak apa-apa. Gue pengen tahu gitu influencer kayak gini nyeplak nggak kalau ngomong. Wow, mojangnya keluar ya anda ya. Ini aslan dulu apa sambil ngomong sih? Ngomong aja dong, ngomong kan banyak banget orang yang bilang beauty is pain gitu. Sedangkan lo bilang kalau dari tadi tuh ya udah pakai skincare seadanya aja, sebutuhnya aja gitu. Tapi menurut lo kayak gimana sih gitu? Gua nggak pernah. Gue nggak pernah. Gue nggak pernah judgmental sama orang. Terus ini apa sih konsepnya? Konsepnya gimana sih? Jadi gue gini sih. gak apa-apa yang gini. Anjir, Beb. Beb, gak apa-apa ngomong. Apa? Mau basir, susah makan misbar. Lagi misbar. Gak apa-apa dibawa pulang aja nanti. Gak usah diraup ya, jangan. Papa maafin ya. Nanti aku bawa pulang buat di rumah ya. Apa sih tadi? Beauty is pain ya? Aku tuh Gimana? minum. Nggak, canda. Terus. Aku tuh nggak pernah judgmental terhadap perempuan yang mau cantik, mau dia punya skincare 10 rak, nggak masalah. Mau dia tanam benang, thread lift, nggak masalah. Karena Kecuali susuk ya, tanam susuk tuh. jangan dong, nanti ke Jampang Sukabumi. Susuk Jampang. Terserah, karena itu hidup masing-masing kan ya. Tapi kalau misalnya diri aku sendiri sih, Jadi diri aku sendiri. merasakan beauty itu is pain ya. Contoh, ini kan rambut pendek, sering banget tuh catokan, kebakar kuping, kebakar leher. Kena catokannya maksudnya? Kalau karena gua tuh tipikal yang kalau nggak catokan kayak singa, Wak. Apa kayak Kayak singa? singa rambutnya, Wak. Oh, grup gitu. Jadi harus Oke. dicatok biar Oh, jadi sebelum tadi datang sini pun udah dicatok ini? iya harus Oh, sudah catokan ya? kan. Beauty is pain kan tiap hari dibakar itu rambut, ya ampun. Beauty is pain itu udah terus berasa apa lagi? banget. Terus Apalagi tuh? apalagi ya? Misalkan lo badan nih bisa kurus kayak gini, apa kalau nge-gym kah apa gitu gimana? Ada cerita lucu ya, guys. Apa? Waktu itu kan sebenarnya BB ideal gue tuh waktu itu 55, tapi sempet karena karena lagi misbah. lagi miskin darah ya? Gua makan nasi sehari bisa 5 kali kan. Lu masa sih? Ini nih Nggak, ya serius, personal. gua tuh makan tuh banyak banget. Jadi ketika lagi misbar tuh mikirnya gini, daripada besok nggak bisa makan, mumpung ada makanan makan gitu. Oh. Zaman corona tuh waktu awal-awal ya. Waktu bener-bener gak ada penghasilan, kayak bener-bener ya udah makan mumpung di endorse kan, makan kan. Jadi naik sampai 65. Ini Gitu. sekarang berapa nih? 57. Oh 57, alhamdulillah ya. Terus akhirnya oke, mulai besok gua diet karbo. No, wih diet Gak karbo tuh makan kayak nasi. gimana? Begonya gue ya, soalnya kan nggak makan nasi itu ada pengganti ya. Kayak ayam. Ya minimal telur. ganti, iya jagung, apa kayak yang karbo juga. Kagak makan karbo sama sekali. Oh, sama sekali tidak? Mm-mm. Lu makan daging nggak? Kayak ayam, sapi, apa gitu? Kagak makan micin, cimol. Kayak begini ya kan? Iya. Lu makan makanan kering gitu. Iya, so-soan kan, lagi diet. Oh diet gua, sorry nggak makan nasi. Oh, Lagi diet karbo kan. wow. Tapi begonya tuh nggak diganti dengan protein dan karbo lain. Harusnya kan diganti gitu ya. Pakai nggak, sok pinter. Oke. Terus, Terus mau MC, Wak. Terus gimana? Hampir meninggal. Sebelum ke MC lemes, keringet dingin. Lapar. Terus akhirnya lu makan nggak di situ? Akhirnya makan nasi juga. Terus gue mikir udah deh nggak akan diet karbo lagi, udah makan aja nggak apa-apa, tapi mungkin porsinya dikurangin. Ya, Jadi bener. salahnya adalah gue selalu diet tapi terlalu ekstrim, jadi nggak sayang sama diri sendiri. Harusnya diet boleh, tapi sedikit-sedikit gitu loh, Kak. Oh iya, misalkan kalau pagi biasanya segini Porsinya dikurangin, nah kayak gitu. Tapi sehari tetap 3 kali makannya gitu ya. Ya. Sama jangan lupa minum air putih yang banyak. Apalagi di Nah, kala itu. pandemi ini kan. Hmm, Sehari minum air putih berapa kali lo? 8 liter. Kayak sapi gelonggongan. Lu datang-datang blub kayak gitu Kayak kan. kalau misalnya joget air semua. Tapi beauty is pain berarti menurut lo itu? Ya, kayak gue memaksakan diet sampai gue sakit gitu ya, sampai mau MC nggak kuat tenaga, sampai keringet dingin mau pingsan gitu kan. Padahal untuk cantik tuh ya nggak melulu dari badan gitu menurut gue, Kak. Jadi dari mana dong? Ya ada dari ada- tadi. dari kemarin. Ada masanya dimana cantik itu keluarnya dari aura gitu. Kasih. Oh kasih, jangan kau buat maaf ya, ini agak-agak jadi terinfluence sama dia nih soalnya ya kan. Oke, jadi seperti itu adalah beauty is pain menurut lo. Dan tolong kasih tauin juga dong sama beauties biar mereka, maksudnya dalam artian gini ya, insecure itu pasti ada di setiap orang gitu, tapi jangan sampai terlalu yang bener-bener gitu banget. Jadi gue pengen lo menginfluence beauties biar tetap kuat di kala pandemi ini kayak gitu.
buat beauties nih, aku tahu kok kamu nggak sendiri. You are not alone gitu ya kan. Terus yang lagi nonton sendiri, lah gue sendiri perasaan sotoy banget nih. Gue sama siapa, sama setan itu gitu, takut jadinya. Lo nggak sendiri di masa pandemi ini ketika misalnya ekonomi lo lagi buruk, lu nggak sendiri, ingat lu nggak sendiri. Terus lo lagi overthinking, lo lagi sedih masalah keluarga atau masalah percintaan, jangan khawatir, badai pasti berlalu. Gue juga udah pernah merasakan the greatest pain in my life ya, kehilangan sosok ibu yang lagi remaja nih, lagi maceh-macehnya, mejo-mejona kalau kata orang Sunda, terus ditinggalkan ibu, kehilangan arah. Tapi gue bisa melewati itu gitu. Jadi buat beauty semua mungkin yang lagi susah, jangan pernah takut untuk bilang kayak gue dari tadi misbar gitu. Gue nggak pernah gengsi. Oh iya benar. Jadi jauhkanlah hal-hal gengsi itu ya. Jauhkanlah gengsi, kalau misalnya gengsi nggak akan maju gitu ya. Jadi karena ini kenapa gue dari tadi ngomong misbar biar nge-influence aja, biar ke orang-orang tuh kayak jangan gengsi gitu, karena masa ketika lu di bawah, ketika lu lagi down, ini bakal lewat gitu, dan semua orang pasti ngelewatin. Semua orang pasti ada di titik susah, nggak mungkin enggak gitu. Dan inilah di momen gue pengen naikin awareness bahwa ketika lu susah jangan ditutupin gitu. Oke, wih mantap sekali, super sekali seperti Mari. Zuma! Wow, gila. Ini Atika Teguh atau Atika Anaknya anaknya ya. Jadi hal itu ya, jangan lupa beauties untuk selalu diingat sama wejengan-wejengannya tadi dari awal sampai akhir. Gimana makanan jatuh aja tadi mau diambil terus minta maaf sama bapaknya ya kan. Astaga, berarti kamu juga mengajarkan ke beauties untuk tetap menghargai apapun itu ya, mau Betul. itu momen, mau itu barang. Jangan jasa. taking for granted. Apa ya bahasa Indonesianya? Jangan menyia-nyiakan kali ya. Iya, jangan menyanyiakan sesuatu hal gitu. Kalau misalnya, tapi itu halnya harus yang baik ya, jangan Betul. yang negatif gitu. Kalau misalnya negatif udah buang-buang aja. Hempas. Kayak Apanya? apa? Kayak netizen yang ngechat lo di komen-komen kayak gitu kan, hempaskan saja ya. Hempas aja, karena dia juga nggak akan berpengaruh apa-apa buat hidup lu. Semakin lo diomongin juga kan semakin lo terkenal. Ambil sisi positifnya, ketika ada yang gosipin ya udah. Diamin Hempas. aja. Ntar juga lo yang makin terkenal, yang makin naik kan. Kill them with kindness. Hai, mantap sekali. Terima kasih banyak Atika Bestari sudah diundang di Beauty Talks hari ini. Terima kasih juga beauties, Kamia dan Iya. semua tim. Tepuk tangan lu dong tim. Sarangnya. Oh sarangnya ya, harus tutup kayak gini. Dasar kamu, dasar gegelisan ya. Kan? Dan terima kasih banget loh kamu udah Iya, iya. datang ke Gita Bawana ini di Jalan Komplek Batu Nunggal nomor 219. Terima kasih banyak ya. Terima kasih juga. Makasih udah makan ini. Ini dibawa pulang ya. Iya boleh. Lihat yang ini aku kasih ayam deh. Dan kamu bazir guys ya. Kamu baca tetap berbagi ya. Berbagi. Tetap berbagi. Yuh. Jangan lupa juga untuk selalu pakai produknya White Balance biar bisa syahdu ya. Syahdu bubuk Aku ngomong syahdu tuh gara-gara dia selalu ngomong syahdu loh si beauties. Selalu kayak gitu. Syahdu tuh tagline ku kak, syahdu. Iya, dia baru datang tuh, Kamia, syahdu sekali gitu. Kan gue bingung, ini apa sih syahdu? Oh ternyata Syahdu. itu adalah influence positif juga ya, seperti Iya, itu ya. Jadi syahdu. jangan lupa pakai White Balance biar kulit kamu syahdu. Syahdu bubuk lak. Oke, bye bye beauties. Makasih beauties.